Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia ramai jauh, manapun di sana, manapun di sana. Bertemu lawan Adinda iman tidak darah sama layang, iman tidak darah sama layang. Sayang sipatokaan matego gorokan sayang sipatokaan matego gorokan sayang. Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Pancasila, sebuah ideologi asli Indonesia. Pastinya kalian sudah tidak asing kan mendengar kata Pancasila, tetapi di sini akan dijelaskan mengenai Pancasila yang merupakan sebuah ideologi asli Indonesia. Maka dari itu, yuk mari kita simak videonya sampai akhir. Untuk yang pertama yaitu pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi juga disebut a system of ideas, yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara.
Seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal, ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Untuk fungsi yang pertama, yaitu fungsi kognitif, yang berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Yang kedua yaitu fungsi orientasi dasar, berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Selain itu juga, ideologi memiliki kedudukan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan ideologi peranannya mencakup berbagai hal dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Tentunya hal ini dengan tujuan agar masyarakat dapat tetap hidup dalam rasa tentram sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa, karena pada dasarnya tiap bangsa di dunia ini memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, budaya, dan agama. Nah, jadi ideologi di sini berperan sebagai pemersatu keberagaman yang ada di masyarakat. Tentu saja, hal tersebut memiliki tujuan agar tercipta kehidupan bernegara yang baik. Ideologi sebagai identitas bangsa Indonesia terlihat dari ideologi Pancasila yang dimiliki. Ideologi Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 berdasarkan pidato oleh Insinyur Soekarno. Baik, selanjutnya yaitu pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Namun, Pancasila sebagai ideologi tidak akan ada artinya jika masyarakat tidak menjalankan atau mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ideologi merupakan hal yang penting karena bermakna sebagai kumpulan gagasan, nilai, dan kepercayaan yang dapat mengarahkan tingkah laku warga negara demi mencapai tujuan hidup bersama. Dari sini, dapat diartikan bahwa ideologi merupakan pedoman hidup bagi masyarakatnya, begitu pula dengan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, berarti pedoman untuk kehidupan bernegara setiap masyarakat di tanah air. Selanjutnya yaitu makna dan arti dari 5 sila Pancasila. Makna dan arti dari 5 sila Pancasila sangat penting dalam mengatur cara pemerintahan dan kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai makna dan arti dari 5 sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini mengacu pada keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa, yang menjadi dasar moral dan etika dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengacu pada pengakuan akan martabat dan hak asasi manusia, serta perlakuan yang adil dan beradab terhadap setiap individu. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia ini mengacu pada upaya menjaga persatuan dan kesatuan sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku budaya dan agama. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini mengacu pada sistem pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dan yang terakhir sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengacu pada perlakuan yang sama bagi seluruh rakyat dan upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang adil bagi semua. Sila-sila Pancasila diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan di Indonesia sebagai dasar negara, dasar moral, etika, dan dasar pembentukan sistem pemerintahan yang adil dan demokratis. Pancasila menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pendidikan, serta dalam pembentukan aparatur negara.
Pancasila juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman, serta menciptakan kesejahteraan sosial yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan proses yang sangat panjang. Berbagai penafsiran filosofis serta ideologis dilakukan agar mencapai nilai-nilai yang kita kenal hingga sekarang. Buku berjudul Pancasila oleh Profesor Dr. Andes H. Ahmad Fauzi, DHMA, akan membantu kita sebagai pelajar atau mahasiswa memahami lebih dalam mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, yang keempat sebagai dasar negara, yang kelima sebagai sumber dari segala hukum, yang keenam sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, dan yang ketujuh sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dapat kita katakan bahwa Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat, layaknya arah yang tidak pasti dari kapal tanpa kompas. Demikian juga negara akan tanpa arah bila tidak ada Pancasila. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai sejarah karena proses pembentukannya sebagai hasil dari perjanjian para wakil golongan ketika mendirikan negara Indonesia. Berdasarkan kedudukan dan fungsinya yang ternyata begitu penting, maka Pancasila harus dapat dijaga keluhurannya oleh setiap warga negara. Oke, selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Bukan hanya perannya saja, Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki fungsi. Lalu apa saja sih fungsi Pancasila sebagai ideologi negara? Nah, yang pertama, berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat, serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap harus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Dan yang kelima, berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Dari beberapa fungsi Pancasila sebagai ideologi negara di atas, dapat dikatakan bahwa Pancasila memiliki fungsi utama berupa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Nah, ternyata ideologi Pancasila ada sejarahnya loh teman-teman. Berikut adalah sejarah perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan, meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Dalam memahami pencetusan nilai Pancasila yang diusung Presiden Soekarno, buku yang berjudul Lahirnya Pancasila, kumpulan pidato BPUPKI tahun 2019 akan membantu kita memiliki gambaran serta pemahaman apa yang terjadi selama proses panjang pencetusnya tersebut. Yang kedua yaitu ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan.
dimulai dengan pecahnya peristiwa G310 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966. Walaupun pemerintah Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pada masa Orde Baru terdapat beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila, antara lain seperti berikut ini. Yang pertama, kekuasaan presiden yang dilanggengkan hingga 32 tahun lamanya. Yang kedua, adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program P4. Yang ketiga, adanya penindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak hingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya. Yang keempat, ada penindasan dalam bentuk fisik seperti yang terjadi di Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, dan lainnya. Dan yang terakhir, adanya diskriminasi terhadap masyarakat non-pribumi, juga kelompok yang minoritas. Yang terakhir yaitu ideologi Pancasila pada masa reformasi. Yang dimaksud reformasi adalah sebuah kegiatan menata ulang, memformat ulang, atau menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur dan dikondisikan agar kembali pada bentuk yang sebenarnya, sesuai dengan tujuan asalnya. Reformasi juga bisa diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik dan sesuai dengan harapan. Inti dari pembaruan adalah menghadirkan hal baik yang telah ada di negara sebelumnya, lalu mengoreksi kekurangan yang ada sekaligus pembaruan dan menjawab masa depan. Selanjutnya yaitu kesimpulan, Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia seharusnya dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun arus globalisasi masuk ke negara ini sangat kencang, seharusnya Pancasila bisa menjadi filternya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dapat menjadi penyaring bagi kebudayaan asing yang mencoba masuk. Pancasila sebagai pandangan negara sebenarnya adalah wujud dari nilai-nilai kebudayaan milik bangsa Indonesia yang kebenarannya diyakini. Ideologi Pancasila berasal dari kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila ini tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Itulah sebabnya bangsa Indonesia sudah seharusnya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, karena Pancasila adalah cerminan kepribadian bangsa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.